Persaudaraan Setia di Trate di Balikpapan yang dimotori oleh Kang Mas Pristiwanto secara resmi 17 Juli 77. Jangan lupa like, comment, and subscribe Slam Olahraga PSAT Balikpapan Barat Jaya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Slam Olahraga PSAT Balikpapan Barat Jaya. PSAT Balikpapan Barat Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PSAT Cabang Balikpapan, salam persaudaraan PSAT Jaya. Kembali bersama tim media PSAT Cabang Balikpapan. Mohon izin Kang Mas memperkenalkan diri, nama saya Cahaya Puspita Wanda. Saat ini kami tim media PSAT Cabang Balikpapan berada di Jalan BTN Gunung 4, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Margomulyo. Kang Mas Nurali ini sendiri merupakan Kang Sepuh atau bisa dibilang perintis PSAT Cabang Balikpapan. Hingga saat ini PSAT Cabang Balikpapan berkembang pesat. Penasaran dengan sejarah PSAT Balikpapan, kita akan berbincang dengan Kang Mas Nurali selaku perintis atau pelaku sejarah. Tapi sebelumnya, bila baru menemukan channel ini, dibantu like, comment, and subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami seputar PSAT Cabang Balikpapan. Baik, selamat malam Kang Mas Nurali. Sebuah kebanggaan luar biasa untuk berada di sini dan ketemu langsung selaku atau pelaku sejarah perintis PSAT Cabang Balikpapan. Mohon izin Kang Mas memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam persaudaraan PSAT Jaya. Alhamdulillah, wa syukurillah, para kadang yang saya hormati, saya banggakan. Kenalkan, saya Nur Ali. Saya punya keluarga, satu istri, satu putra, satu putri, sudah punya 2 menantu, ya, cucu baru 1. Di Persaudaraan Setia di Trate saya disahkan tingkat 1 tahun 1975 di Balai Desa Rorombo, Madiun. Nah, saya tahun 77 merantau ke Kalimantan. Ketemu saudara-saudara PSAT Trate yang telah merintis, mendirikan kegiatan latihan Persaudaraan Setia di Trate di Balikpapan yang dimotori oleh Kang Mas Pristiwanto secara resmi 17 Juli 77. Namun sebelum itu resmi, Mas Pristiwanto itu secara pribadi 74 sudah memberikan kegiatan latihan, utamanya anggota tentara Batalion 611 Balikpapan. Di kantor PT Alas, nah itu ya, beberapa orang, hanya belum sempat sampai selesai, sering dinas anggota itu, sehingga baru secara resmi 17 Juli 77
kegiatan S1 resmi ya diadakan, dibantu selain Mas Pristiwanto Sadikin, dibantu saudara-saudara yang lain, diantaranya Mas Suyono, Mas Mintono, kan itu ya. Ada saudara-saudara lainnya, ya kan itu. Nah, sesuai dengan perkembangan waktu, turun naiknya peminat, ya, alhamdulillah, ya. Secara resmi tahun 79 itu ada yang disahkan, itu namanya Mas Sairdin, ya, itu kerja di Bea Cukai, disahkan di Surabaya. Berikutnya Mas B. Sukijo dan Mas Adi Sudarto, ini karyawan Pertamina, ikut latihan juga, alhamdulillah. Berikutnya itu disahkan di Surabaya juga, ya. Dan selanjutnya baru ya tahun 2080 itu ada pengesahan di Balikpapan. Di antaranya yang pertama, insya Allah itu angkatan Mas Iriansa, ya, ada Pak Sujono dan lain-lain, ya, kan itu awal daripada pengesahan di Balikpapan, tempatnya di rumah dinas Kang Mas Sutrisno. Kebetulan beliau itu ya orang Madiun, awalnya angkatan laut dinasnya, tapi dikaryakan sebagai karyawan Pertamina. Itu awal. Dan akhirnya berkembang ya. Pertama Mas Pris, dibantu saudara yang lain, dan ketua sempat juga Mas Sairdin, dan akhirnya berikutnya itu Mas Adi Sudarto. Insya Allah 1983 sampai 1987. Nah, baru saya awalnya membantu melatih dan jadi atlet 1987, sesuai kesepakatan saudara-saudara saya jadi ketua cabang, ya, kan itu loh. Ketua cabang sampai 2002, jadi 3 periode masa kepengurusan sebagai ketua cabang. Dan akhirnya yes, berkembang. Awalnya ya Pasir, PPU maupun Samarinda itu bagian ranting dari cabang Balikpapan. Nah, sesuai perkembangan akhirnya besar-besar, akhirnya dilepas jadi cabang. Samarinda sendiri, ya, Pasir juga, dan akhirnya berkembang ke seluruh Kaltim. Waktu itu Kaltim Kaltara masih jadi satu. Ya. Itu awalnya, ya. Nah, karena tahun 1988 itu pusat perlu mencetak atau perlu tenaga warga tingkat 2, ya. Nah, saya diminta oleh pimpinan pusat dalam hal Mas Maji untuk mengusulkan saudara-saudara yang perlu di-upgrade atau perlu dipromosikan untuk ikut latihan tingkat 2. Saya usulkan 7 nama, saya yang ke-7,
namun akhirnya hanya 2 yang berhasil, sempat latihan dan disahkan tahun 1988, yaitu saya Nur Ali bersama Mas B. Sukijo. Nah, itu waktu itu Mas B. Sukijo ya Dewan, ya, saya ketua cabang. Ini latihan di Balikpapan, ya, pelatih dari pusat Madiun, pisahkan di Padepokan Madiun. Itu tahun 88. Bagaimana sejarahnya Kang Mas PSAT Cabang Balikpapan mendapatkan nomor induk 033? Baik, jadi Cabang Balikpapan berdiri secara resmi tanggal 17 Juli 1977. Nah, pada waktu itu sebelumnya mungkin sudah ada 32 cabang, maka Balikpapan diberi nomor induk cabang 033. Nah, jadi urutan cabang itu berdasarkan ya urutan waktu berdirinya. Nah, berarti kalau diberi 0 atau 033 berarti secara resmi cabang Balikpapan itu cabang yang ke-33. Nah, sekarang udah ratusan loh. Nah, ya kan tiap tahun pasti tambah banyak. Yeah. Jadi cabang Balikpapan termasuk cabang yang cukup ya senior, cukup tua kan gitu loh ya. Nah, sekarang usianya kan sudah dihitung saja 77 sampai sekarang kan sudah berapa tahun? Itu 46. Nah, 46 tahun. Itu ya. Dari 46 tahun ya kita udah berhasil mengesahkan mulai tahun 79 ya kan itu lah. Sudah ribuan warga baru. Nah, kan itu yang bisa disampaikan terkait dengan nomor induk cabang 033. Terima kasih. PSAT Cabang Balikpapan memperoleh juara umum 1. Mohon Kang Mas pesan-kesannya. Baik, terima kasih atas keberhasilan tim Persaudaraan Setia Literati Cabang Balikpapan yang diketuai oleh Kang Mas Ridon Ruslan Hadi dalam event Kejurkot IPSI Kota Balikpapan awal bulan ini ya, berhasil sebagai juara umum mengalahkan 13 perguruan yang ikut. Saya ucapkan selamat dan sukses jajaran pengurus, pelatih, dan atlet yang telah membela panji-panji organisasi Persaudaraan Setia Literati dalam event tersebut. Keberhasilan sebagai juara umum pertama itu tidak datang serta-merta seperti membalik tangan, tapi melalui proses panjang yang dilakukan oleh pengurus dan tim pelatih dalam membina
melatih, mempersiapkan adik-adik atlet tiada lelah, ya. Beberapa bulan sebelumnya sudah secara rutin dipersiapkan latihan sehingga bisa membuahkan hasil sebagai juara umum pertama. Nah, sesuai informasi, kejuaraan ini lanjutan, ini kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota yang ke-9 dan ini merupakan yang kedua secara berturut-turut karena tahun lalu 2022 Kejurkot yang ke-8 juga berhasil sebagai juara umum pertama, dan tahun ini 2023 berhasil juara umum pertama lagi, berhasil mempertahankan, dan insya Allah tahun depan kita harus lebih giat lagi agar mampu bisa mempertahankan keberhasilan itu. Amin. Tiada lain kecuali berlatih, berlatih, berlatih. Selamat dan sukses. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk jajaran pengurus, tim pelatih, dan atlet yang telah berjuang di gelanggang. Terima kasih. Mohon izin Kang Mas, motivasinya untuk tim media sosial PSAT Cabang Balikpapan. Baik, tim media sosial PSAT Balikpapan merupakan corong organisasi Persaudaraan Setia Tritati Cabang Balikpapan. Maka harus bisa menyuarakan hal-hal positif apa yang dilakukan oleh jajaran pengurus di dalam melakukan kegiatannya. Apa yang sudah dilakukan di rayon, ranting, cabang yang pantas untuk disebarluaskan ke masyarakat umum melalui medsos, ya itu harus dilakukan oleh tim medsos PSAT. Maka harus rajin-rajin cari informasi, turun ke bawah, ke rayon, ranting, seluruh Balikpapan. Karena ada 6 ranting dan rayonnya juga banyak. Nah, mana dipilih-pilih yang pantas untuk disebarluaskan. Ya, hal yang positif, yang bermanfaat, tidak hanya bagi organisasi, juga bagi ya masyarakat Balikpapan umumnya. Begitu. Jadi harus tetap semangat, ya. Harus banyak kreativitas, ya kan. Kalau perlu memberikan masukan-masukan ke rayon, ranting, dan cabang agar bisa membuat suatu kegiatan yang positif, bermanfaat, ya, bagi kemaslahatan umat manusia dan lingkungan di mana Satrate itu berada. Jadi betul-betul keberadaan Satrate ya bisa dinikmati oleh masyarakat Balikpapan khususnya. Demikian. Mohon izin Kang Mas untuk motivasinya untuk seluruh warga PSAT Cabang Balikpapan. Baik, jadi Persaudaraan Setia Tritati khususnya Balikpapan itu punya kegiatan ya menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, di dalam ajaran Persaudaraan Setia Tritati. Nah, setelah jadi warga, nah, yang diharapkan
bisa menjadi manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam jalinan persaudaraan kekal abadi. Jadi harus perlu disadari bahwa inti daripada ajaran itu untuk menuju, ya, kata kuncinya iman takwa, ya, budi luhur, ya, persaudaraan. Ini harus tercermin di dalam setiap langkah kegiatan, ya, sepak terjang setiap warga. Jadi harus dipahami bahwa misinya sebagai orang berbudi pekerti luhur, iman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam jalinan persaudaraan kekal abadi itu harus mampu ikut serta memayu hayuning bawono. Apa itu memayu hayuning bawono? Ikut sertanya setiap warga insan persaudaraan setia hati terate bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan umat manusia di muka bumi ini. Nah, sesuai kapasitas masing-masing. Ya, kan gitu ya. Setiap orang mampu bisa ikut serta memayu hayuning bawono. Caranya ya bagi yang masih pelajar ya bisa menjadi kebanggaan orang tua, berbakti pada orang tua, jadi pelajar berprestasi, ya kan gitu ya, memberikan prestasi, mengharumkan nama sekolah, nama daerah. Itu yang masih pelajar. Bagi yang sudah bekerja ya jadi karyawan pegawai yang baik, bisa memberikan nilai tambah bagi institusinya, tempat di mana dia kerja. Apapun profesinya, apa itu sebagai karyawan kantor, perusahaan, atau ASN, PNS, TNI, Polri, nah, atau profesional, ya. Ini harus betul-betul bisa memberikan kemanfaatan, ya, nilai tambah bagi tidak hanya bagi dirinya, institusinya, tapi juga masyarakat luas secara umum. Ini inti daripada ajaran. Maka tidak ada lain kecuali kita harus baik pada semua orang. Ya kan gitu loh. Kita harus berusaha menciptakan, melahirkan saudara sebanyak-banyaknya. Ya kan itu. Singkirkan pikiran negatif, kurang baik, tapi ditumbuh kembangkan niat baik, positif, diucapkan dalam tutur kata yang baik, benar, bermanfaat, ya kan? Dilakukan juga begitu. Positif, bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tapi bagi umat manusia sebanyak-banyaknya. Sehingga keberadaan Esatrate dimanapun berada senantiasa bermanfaat bagi orang banyak, bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Keberadaan Esatrate harus mampu memperkokoh, memperkuat kesatuan, persatuan NKRI. Nah, demikian untuk adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita ajarkan ajaran budi luhur persaudaraan setia hati terate ini dimanapun berada. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata bilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersemburan
selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia di Trati tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Satrati Jaya. Baik Kang Mas, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Tentang sejarah perintis atau berdirinya PSAT Cabang Balikpapan, sangat eksekutif sekali diskusi. Baik, sukses selalu untuk PSAT Cabang Balikpapan. Sobat PSAT Cabang Balikpapan, demikian perbincangan kami dengan Kang Mas Nurali. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi PSAT Cabang Balikpapan. Dan seluruhnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSAT Jaya.